Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Selamat datang kembali lagi di podcast Imaba Yogyakarta, dan kita sekarang kedatangan dari Kakak Andi Marzuki, Presiden Mahasiswa Universitas Mahakarya Asia. Bagaimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi pada tema kali ini kita akan membahas tentang degradasi organisasi di masa pandemi ya Kak ya. Jadi memang itu sebuah yang patut kita soroti, apalagi seperti sampean juga yang sebagai organisatoris juga sebagai presiden mahasiswa mungkin juga sempat merasakan hal itu seperti itu. Pasti. Pertama memang kita sebagai mahasiswa kan juga tidak hanya mengandalkan akademik saja seperti itu. Kalau meminjam bahasanya Najwa Shihab, itu kuliah itu bukan tentang nilai IPK kamu berapa, tapi tentang orang-orang yang kamu temukan dan skill yang kamu asah seperti itu ya guys. Jadi di sini mungkin lebih kepada bagaimana mungkin apa sebabnya dari organisasi degradasi di masa pandemi ini. Memang banyak yang merasakan terkait degradasinya, kemudian mungkin giroh daripada personalnya itu sangat-sangat terasa seperti itu ya, atau mungkin bisa dibahas dari historisnya bagaimana organisasi itu dulu terbentuk dan mungkin sampai sekarang bisa berdiri seperti ini. Mungkin seperti itu Kak Pres. Oke, jadi saya buka masker dulu ya. Iya siap Kak. Enak ngobrolnya. Ya, kalau kita mengacu pada dulu kan memang sejarah organisasi gitu ya. Organisasi pertama pribumi di Indonesia itu kan ada di Solo atau terbentuk di Solo pertama kali. Itu SDI, Syarikat Dagang Islam. Cikal bakal daripada Syarikat Islam yang dulu memang organisasi itu dipakai untuk menggerakkan para pribumi, pedagang-pedagang pribumi, pedagang batik di Solo waktu itu, supaya juga tidak terkalah gitu, tidak kalah saing ataupun tidak benar-benar terjerumus dalam pasar yang pasar itu memang dipegang oleh para kaum Tionghoa atau para etnis Tionghoa di Solo. Jadi memang organisasi itu dibentuk untuk mengorganisir para pedagang-pedagang pribumi agar bisa lebih maju lagi dalam perdagangan. Kemudian masuk lagi ke Syarikat Islamnya itu, ketika menjadi Syarikat Islam itu untuk mengorganisir para kaum pribumi supaya bisa lepas, supaya pemikirannya itu bisa lebih maju lagi dan juga bisa lepas daripada penjajahan kolonial pada saat itu. Sama juga ketika Budi Utomo 1905 terbentuk, itu juga atas dasar pemikiran para mahasiswa Stovia ya. Mahasiswa Stovia itu untuk mengorganisir para kaum pribumi supaya bisa berpemikirannya itu lebih maju lagi lah, atau bisa berpikir lebih jauh ke depan bahwasanya kita ini bangsa yang memang harus merdeka atau berdiri kaki sendiri. Kalau kita mengacu daripada sejarah organisasi yang mungkin kita semua tahu ya, ataupun tergantung literatur kita kan ya, tergantung literatur kita yang mana dari sejarahnya, ada satu poin yang kita sepakati bahwasanya organisasi ini dibentuk untuk mengorganisir orang-orang yang ada di dalamnya yang memiliki visi dan juga misi yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Itu tujuan daripada organisasi. Dan kalau kita lihat daripada kerja-kerja organisasi dari dulu sampai sebelum pandemi ya, sebelum pandemi melanda di Indonesia khususnya, banyak kegiatan-kegiatan organisasi itu yang dilakukan secara offline atau tatap muka. Jadi organisasi ini memang langsung kena kepada masyarakat atau langsung kena kepada anggota-anggotanya, tidak melalui via apapun, langsung. Jadi interaksinya itu organisasi ini
ibaratkan air ya. Air itu langsung menyapu mana yang mereka tuju. Jadi tidak ada perantara apapun, apalagi melalui media-media daring seperti sekarang ini. Hanya saja kan ketika kita dilanda pandemi corona, dilanda pandemi COVID-19 ya, kegiatan-kegiatan luring ataupun luar jaringan, kegiatan-kegiatan tatap muka, perkumpulan-perkumpulan organisasi itu dibatasi karena kita juga menjaga penyebaran corona itu tidak signifikan naik pesat gitu. Nah, dari hal itu kan kita juga masuk ke dalam masa transisi sebenarnya. Transisi yang tadinya kita bisa berjalan organisasi ini secara normal, kita bisa melakukan program kerja, kegiatan ataupun kerja-kerja organisasi itu yang secara normal. Awamnya kita tahu tuh kerja-kerja organisasi seperti apa kan. Sedikit banyak kita tahu itu ketika masa pandemi itu masuk atau melanda, kita benar-benar harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan juga situasi sekarang ini. Ya, kalau misalkan kita mengadakan seminar dulu itu kita nyari tempat ataupun cari peserta seminar ataupun mencari pemateri dan menyiapkan snack. Sekarang ini ya bisa dibilang lebih simple, bisa dibilang juga tidak ketemu tupoksinya malah. Simpelnya karena sekarang nih kita ketika akan mengadakan seminar ya, atau sekarang bahasanya webinar. Ini contoh saja gitu. Kita cukup menyediakan platform, entah di Zoom, Google Meet ataupun apalah gitu. Sehingga lebih simple. Hanya saja minusnya ini entah apa yang disampaikan di materi di seminar itu kurang masuk kepada audiensi ataupun para pesertanya. Itu contoh kecil saja, simpel saja. Belum lagi organisasi ini kan tidak hanya kerja-kerja, kegiatan-kegiatan gitu. Tidak hanya kita membuat program kerja lalu kita menjalankan kegiatannya, tidak. Tapi di organisasi ini kita diajari etika organisasi. Jadi ada banyak lah, kompleks di organisasi ini. Etika organisasi, kemudian cara kita memandang suatu masalah, cara kita berdiskusi dengan teman-teman kita, cara kita menghargai pendapat orang lain, intinya kompleks sekali di organisasi. Dan itu semua tidak tercapai maksud dan tujuan organisasi itu ketika dilakukan secara daring atau dalam jaringan ketika pandemi corona ini melanda. Jadi banyak organisasi ataupun para pengurus-pengurus organisasi yang kurang siap dalam masa transisi ini sehingga organisasi mengalami degradasi ataupun kevakuman lah. Kalau masalah transisi ini kita menyesuaikan diri, pasti menyesuaikan diri. Cuman permasalahannya waktu. Jadi para pengurus ini atau orang-orang yang ada dalam organisasi ini, kapan mereka bisa menyesuaikan diri dari masa normal sebelum pandemi hingga masa seperti sekarang ini, masa pandemi COVID. Mereka bisa menyesuaikan dirinya sampai kapan? Ya kalau menyesuaikan dirinya 6 bulan misalkan, ya berarti 6 bulan itu vakum. Karena penyesuaian diri itu kan tidak bisa langsung berubah. Kita memang harus benar-benar ada penelitian lapangan itu. Kita harus bisa melihat juga situasi seperti apa. Jika kita melakukan seperti ini, kira-kira anggota kita seperti apa, atau programnya nanti tercapai tidak poin-poin yang akan kita tuju gitu, atau yang jadi tujuan kita. Mungkin seperti itu kalau yang untuk organisasi. Menarik sekali ya Mas. Jadi memang salah satu faktor yang memang menjadi kendala kalau kita bilang organisasi transisi atau beradaptasi ya jelas ya Pres ya. Tapi masalahnya itu waktu ya Pres. Ya. Tadi kan Pres juga menyinggung soal apa jadinya kalau ada seminar itu yang awalnya kita datang ke tempat terus kita menyimak materi dengan jelas, tapi sekarang sudah harus dipaksa untuk hanya melihat gambarnya saja seperti itu. Nah, itu menurut itu apakah kayak itu penting untuk organisasi itu efektif atau tidak nih, Mas? Ini
kita kembali lagi ke prinsip juga sebenarnya. Jadi kita punya prinsip masing-masing. Hanya saja mungkin mayoritas kita para organisatoris menilai segala sesuatu yang dilakukan tidak secara langsung. Misalkan kita berdua komunikasi seperti ini ya, kita melakukan interaksi. Jika kita podcastnya mungkin tidak secara langsung atau by telepon WA, video call ataupun platform yang ada, itu kurang maksimal. Betul. Jadi apapun kegiatannya itu sebenarnya, apalagi materi ya, ada materi yang disampaikan. Jika itu interaksinya tidak secara langsung, otomatis poin-poin yang akan disampaikan itu kurang kena kepada peserta. Dan minusnya memang seperti itu. Kalau kita berbicara efektif atau tidak, sebetulnya ini relatifnya ya tergantung. Kita bisa mengkondisikan para peserta di seminar itu contohnya ya, bisa mengkondisikan peserta. Kemudian juga kita apakah bisa mencari pemateri yang benar-benar bisa menyatu peserta dalam kondisi seperti saat ini. Hanya saja tidak banyak yang bisa seperti itu, dan memang mayoritas apa yang kita sampaikan ketika itu melalui media-media daring kurang kena. Sama seperti kuliah lah Mas Musul, mungkin Kurang lebih seperti itulah ya berarti. jadi kalau kita lihat kondisi sekarang ini ada penurunan kualitas SDM karena adanya pandemi COVID ya. Ketika kita menempuh pelajaran ataupun menempuh studi di perkuliahan ataupun di adik-adik kita di SMA, SMP, ketika dilakukan secara daring, etika yang harusnya didapat, interaksi yang harusnya bisa dimaksimalkan itu kurang tercapai. Dulu awal-awal pandemi itu ketika ada anak SMA perwakilan dari suatu kota audiensi dengan pemerintah setempat ataupun pemerintah pemangku kebijakan, anak SMA itu menyampaikan kalau sekolahnya sudah sekolah, belajar sudah belajar, kami tidak perlu guru. Kalau hanya materi itu kami tidak perlu guru. Sekarang ada yang namanya Google tuh tahu semuanya. Kalau misalkan guru tuh hanya tahu beberapa mata kuliah ataupun tahu beberapa mata pelajaran, Google tuh tahu semuanya. Kita buka Google apa aja ada gitu kan. Nah, tapi kan bedanya kalau kita di sekolah secara offline, kita dididik oleh guru, dididik oleh dosen, dan juga ada interaksi dengan lingkungan sekitar. Itu impactnya ke kita ataupun kita itu lebih kena. Jadi kita lebih bisa menghargai lingkungan sekitar. Etika-etika yang seharusnya kita pelajari dan kita lihat secara langsung itu tidak tercapai ketika dilakukan secara online. Betul sekali, Bros. Jadi kalau kita bahasanya seperti ini ya, kalau cuman kita belajar tentang materi mungkin Google bisa lebih ya, Bros. Betul. Namun ada salah satu karakter mungkin bisa dikatakan karakter building atau pembangun karakter tiap diri mahasiswa atau Nah, mahasiswa. itu dia maksudnya tadi. Jadi sangat terasa. Jadi pandemi ini ya mungkin kalau sekarang sih mungkin bisa dibilang sudah agak reda, Pres ya. Betul. Nah, betul. Jadi dari dulu ketika pandemi ini sudah mulai menimpa tidak hanya menimpa pendidikan mungkin, Pres ya, organisasi, kemudian dari aspek ekonomi dan semuanya mungkin terpapar. Artinya semua kegiatan lumpuh seperti itu. Betul. Menarik. Jadi kalau kita itu kalau berbicara tentang organisasi kemudian beradaptasi dengan pandemi ya, Pres ya. Kita kan untuk yang otomatis kan kita mungkin sudah dari mulai bukan dari organisasi saja, mungkin dari SDM yang Pres katakan tadi bahwa menerima penurunan. Nah, mungkin Pres punya tips atau apa ketika kita mungkin tidak hanya dalam pandemi saja, menghadapi pandemi saja, atau untuk meningkatkan giroh itu kembali kan mungkin kalau tidak salah nih kita akan insya Allah tahun depan atau 2002 ini kita akan artinya mulai kembali normal lagi gitu. Ya, nah, untuk membangkitkan, semoga saja Pres ya, untuk membangkitkan giroh daripada mungkin teman-teman sekalian yang mungkin belum
tahu apa itu organisasi dan mungkin sudah ada yang berkecimpung dan menjadi seorang organisatoris, mungkin lebih girohnya ditingkatkan lagi. Mungkin Pres punya tips atau trik atau seperti apa? Oke, jadi ketika kita dalam organisasi ya, pasti semangat dalam organisasi itu muncul ketika orang-orang di dalamnya itu merasa memiliki organisasi tersebut. Betul. Mereka mempunyai jiwa korsa yang kuat. Ketika jiwa korsa itu kuat, semangat itu pasti ada. Apapun kondisinya, apapun halangan rintangan yang dialami oleh para organisatoris atau pelaku organisasi, itu akan dilalui dengan senang hati dan secara maksimal pasti. Hanya saja sekarang ini kan permasalahan kita ketika kondisi pandemi seperti ini ya, ketika organisasi berjalan secara mayoritas seluruh daring, sehingga komunikasi tidak bisa dimaksimalkan, dan kadang kita kesusahan. Ini permasalahannya, kita kesusahan menumbuhkan rasa memiliki yang ada pada anggota-anggota kita ataupun anggota-anggota organisasi. Bahkan pada kita sendiri pun kadang kita merasa cuek gitu apa yang ada di organisasi, karena kita kurangnya rasa memiliki. Tips yang mungkin bisa saya berikan ya melalui pengalaman pribadi, ya bagaimana caranya kita untuk menumbuhkan rasa memiliki atau jiwa korsa teman-teman yang ada dalam organisasi. Salah satu caranya adalah dengan komunikasi. Komunikasi secara masif, secara intens, seintens mungkin lah. Dan komunikasi ini memang hal yang simpel sebenarnya, Mas Musaya. Komunikasi ini hal yang kadang terlupakan, jadi ini jadi cikal bakalnya masalah. Tapi komunikasi juga bisa meluruskan atau bisa juga menyelesaikan suatu permasalahan. Kadang ada juga yang pemahamannya kurang, tapi ditutup dengan bahasa halusnya itu miskomunikasi. Miskomunikasi. Padahal tuh pemahamannya kurang, atau apa ya, proses dinamika yang dia tidak terlalu dapat, tidak terlalu menyerap, sehingga pemahamannya kurang, lalu dibungkus dengan miskomunikasi. Sehingga penting sekali komunikasi ini agar bisa kita lakukan semasif mungkin, semaksimal mungkin, dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam latar belakang orang-orang yang ada di organisasi. Karena ketika kita sudah lurus ataupun lancar komunikasinya dengan pengurus-pengurus yang ada ataupun anggota-anggota yang ada di organisasi, ya insya Allah teman-teman di organisasi itu apa yang kita rasakan mereka juga bisa merasakan. Betul. Kalau kita misalkan merasa punya beban dalam satu kegiatan organisasi, dengan teman-teman yang kita ajak komunikasi, mereka juga akan merasakan hal yang sama. Misal kita berdua satu organisasi, Mas Musaya. Jadi kita akan mengadakan satu kegiatan latihan dasar kepemimpinan gitu. Nah, jadi saya di sini selaku ketua pelaksananya dan Mas Muslih anggotanya gitulah ya. Iya. Jadi saya di sini pusing ketika akan mencari tempat atau lokasi dalam kegiatan ini. Sehingga saya berbicara dengan Mas Muslih, Mas, ini saya agak bingung ataupun tidak tahu dalam menentukan tempat kegiatan ini gitu. Sehingga ketika komunikasi kita berdua berjalan dan Mas Muslih bisa merasakan apa yang saya rasakan, pasti Mas Muslih juga membantu saya dalam mencari solusi. Kita cari bersama-sama solusinya. Nah, dan seperti ini komunikasi-komunikasi yang masif, jadi komunikasi dari hati ke hati gitu ya. Jadi komunikasi yang intens itu tidak tercapai ketika kita lakukan secara online ataupun dalam masa pandemi seperti ini. Jadi bagaimana caranya sekarang ini kita tetap menjaga komunikasi dan juga silaturahmi kepada seluruh anggota organisasi, dan juga bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan rasa memiliki cinta terhadap organisasi ini di diri kita sendiri dan juga kepada teman-teman sekitar kita yang satu organisasi dengan kita. Itu dari saya pribadi, dari pengalaman saya pribadi, itu yang penting mungkin di masa pandemi ini. Menarik, Mas. Jadi memang pertama adalah
rasa kepemilikan atau rasa Ya. cinta terhadap organisasi ya Pres. Ya. Memang ya sulit sih memang Pres. Ketika kita masuk terhadap organisasi tapi kita tidak menganggap organisasi itu milik kita atau Betul. cinta terhadap gitu. Hanya jadi anggota saja kan, betul. numpang nama bahasanya anak-anak sekarang ini. Iya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi ya Pres. Memang komunikasi mungkin bisa jadi adalah modal awal untuk bahkan mungkin bukan hanya berorganisasi Pres ya, untuk kita Sampai ke depan-kedepannya. sampai ke depan untuk kita biasa kenal orang baru dan cara membangun sebuah relasi itu mungkin sebuah modal dari Dengan komunikasi Pres. komunikasi pasti. Menarik. Jadi teman-teman nih yang mungkin belum tahu apa itu organisasi dan ingin masuk dan meningkatkan giroh, bisa kita ambil apa yang telah disampaikan oleh Pres Andi tadi, bahwa komunikasi dan rasa kepemilikan terhadap organisasi itu sebagai modal awal untuk kita meningkatkan giroh kita sebagai untuk masuk terhadap dunia organisasi. Oke Pres, menarik sekali ya dengan Pres Andi sekarang ini, dan mungkin itu tadi mungkin sebagai atau mungkin pesan kepada teman-teman nih untuk yang sekarang, dan insya Allah tahun depan semoga aja kita akan mengalami masa mungkin bisa dikatakan new normal Pres ya. Insya Allah ya, semoga aja. Tidak Dan ada kloter ketiga kan. Sebagai closing statement lah Pres, terkait tema kita kali ini, atau mungkin ada yang mau disampaikan Pres terhadap selaku Presiden Mahasiswa Universitas Mahakarya Asia nih terkait organisasi seperti ini. Jadi tadi mungkin sedikit sharing dari kita ya, dari saya pribadi ke teman-teman yang akan menyaksikan konten ini gitu. Dan jika ada pesan mungkin dari saya ini bukan sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Mahakarya Asia, tapi sebagai mahasiswa merdeka gitu. Betul. Jadi sebagai mahasiswa yang peduli akan organisasi, akan keberlangsungan organisasi, akan keberlangsungan sumber daya manusia di Indonesia ini. Jadi mungkin pesan yang saya sampaikan ini, jika ini ada versi ya, ini untuk para pemangku kebijakan dan juga para pelaku organisasi juga nantinya. Jadi ada dua closing statement mungkin dari saya. Untuk para pemangku kebijakan, mungkin jika memang pandemi ini sangat meresahkan, sangat menyengsarakan gitu ya, berdampak ke semua aspek ekonomi, kesehatan, apalagi pendidikan. Jika mau membangkitkan aspek-aspek ekonomi ataupun jalannya perekonomian supaya bisa naik kembali, kesehatan juga yang menurun kemarin untuk mau dinaikkan kembali, jangan lupa kita punya anak-anak muda ya, akan meneruskan kita perjuangan bangsa. Anak-anak muda ini yang akan membangun bangsa ini ke depannya 10-20 tahun ke depan, kitalah yang akan menjadi penerusnya. Sehingga jangan sampai dilupakan SDM yang ada. Tetap juga lirik ranah pendidikan, karena ketika pendidikan tidak dilirik lagi, maka akan susah bagi bangsa ini untuk menciptakan generasi-generasi penerus. Karena kita sekarang yang mungkin dalam masa pembelajaran, kita sekarang yang sedang berkecimpung yang sedang berjuang lah gitu ya, jangan itu. Terima kasih Kak Pres Andi ya, menarik sekali. Jadi itu teman-teman dari podcast kita kali ini, dan sangat bermanfaat sekali apa yang telah disampaikan. Amin ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang juga tidak istilahnya sukses di akademisi juga sukses di organisasi seperti ini. Jadi mungkin itu saja dari podcast kita kali ini, dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Kak Pres Andi selaku Presiden Mahasiswa Universitas Mahakarya Asia, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di next time ya, atau di Insya Allah Mas Muslia, semoga ada kesempatan lagi kita. Amin. Sehat selalu Kak Pres. Dan sekian dari saya, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Imaba Jaya, Imaba Jaya, Imaba Jaya Jaya, and see you.